Selamat datang di Bicara Baik-Baik episode pertama barengan gua Nirdor, di mana belakang ini lo udah lihat sebuah sepeda. Bentuknya aja udah kelihatan ya. Ini kayaknya sepedanya nggak jarak deket-deket gitu, nggak main-main. Yang punya gua kasih tahu pernah ke Jakarta, Lombok naik fixed gear. Penasaran? Kita masuk. Kali ini sudah hadir orangnya di sini. Dia adalah, perkenalkan dirimu, silakan. Halo. Ya gitu. Nama gue Rio, biasa dipanggil Toyor sama teman-teman. Tapi handler Twitternya beda lagi. Oh iya, Karvianda. Jadi sebenarnya nama panjang lo siapa sih? Jadi intinya nama panjang gue Karvianda Suryotoro. Jadi nyokap gue katanya dulu pas gue sebelum lahir pengen punya anak yang namanya Jawa, tapi panggilannya Rio. Jadi maksa Suryotoro gitu. Nama Jawa tapi panggilnya Rio. Nama Jawa tuh harapan pengen jadi presidennya gede gitu ya. Kan zaman Orba ya. Oke. Nah, setiap tamu yang gue undang ke sini, gue wajibkan untuk membawa sepeda yang banyak cerita. Karena di sini tuh bukan tentang harga sepeda, parts ini apa yang bagus, jadi tentang orang dan sepedanya. Yang penting karena sepedaannya bukan sepedanya gitu. Tapi kalau ngomongin sejarah, kenapa gue bisa ketemu Rio atau Toyor adalah waktu itu tahun 2012 ya? Iya, 2012 temen gue bilang, tuh ada yang mau sepedaan dari Jakarta ke Lombok. Oh ya udahlah, Jakarta Lombok apa spesialnya? Naik fixed gear. Hah? Naik fiksi Jakarta Lombok. Mungkin ada yang pernah lihat lu masuk Kompas dulu kalau kalian. Masuk apa? Jawa Pos. Jawa Pos. Ya, di Jawa Pos ada berita Jakarta Lombok naik fiksi. Nah, ini orangnya. Lu ceritain deh. Lu berdua ya waktu itu ya? Berdua. Sama satu lagi? Sama Ocin, teman-teman. Sama Ocin. Dari Jakarta, tanggalnya inget nggak? Bulan apa itu? Oktober deh kayak. Lupa. Oh, Sumpah Pemuda itu tanggal berapa ya? 28 Oktober. 28 gitu. Iya. Itu 28 Oktober 2013 gue jalannya. 2013. Kenapa sih lo lagi patah hati atau tiba-tiba gue? Biasanya orang kalau gue jauh gitu patah hati gitu. Iya, ada itunya. Bener lagi. Intinya waktu itu gue baru lulus kuliah. Jadi gue tuh punya ide mau touring. Intinya gue ke-expose sama dunia touring naik sepeda itu gara-gara waktu itu ada bule nih dari SF. Dia touring dari Bali mau ke Cina saat itu. Nah, namanya Andres Tobar. Oke. Terus ketika dia di Jakarta, dia message gue melalui Facebook. ASL gitu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi ya gitu. Terus kayak karena dia simpatisan Indonesia Critical Mass kebetulan. Critical Mass di sana gitu. Terus akhirnya pokoknya ujung-ujungnya dia nginep di rumah gue. Sempat lama tuh dia nyampe di Jakarta 2 mingguan. Terus banyak ngobrol kan. Gue nggak pernah kepikiran gitu touring jarak jauh gitu. Gue jadi BM. Nah saat itu gue lagi skripsi. Kuliah gue yang udah hampir di DO 7 tahun gitu ya, jadi semester itu gue harus lulus. Lo kuliah apa sih? Gue sosiologi. Oke. Terus jadi intinya ujung-ujungnya gue jadi BM touring dan gue menjadikan touring gue itu sebagai nazar. Jadi kalau gue sampai lulus kuliah, gue mau naik sepeda ke Bali gitu. Gue waktu itu awalnya ke Bali. Terus gue sharing ide gue ini ke teman-teman nongkrongan gue gitu kan. Terus teman gue satu ada yang mau ikut si Ocin ini. Dia bilang ngapain ke Bali? Bali mah udah sering gitu kan. Lombok aja gitu. Gue belum pernah nih ke Lombok. Ya udah gue langsung yuk. Kalau emang gue lulus, ntar kita ke Lombok. Udah lulus. Ternyata gue lulus. Jadi kayak aduh mau nggak mau gue berangkat gitu. Harus ini lagi. Ikutin Jakarta Lombok. Nazar namanya juga ya. Ya udah. Yang namanya Jakarta Lombok itu kan nggak deket ya. Gua aja waktu itu pertama kali sepedaan naik Sally 2009. Naik Sally 16 inci atau 20 inci itu Jakarta Bogor. Lu tau orang kalau baru sepedaan pantatnya masih sakit kan? Sikat langsung gitu. Pulang naik kereta sih. Ama waktu itu sama temen gue satu geng ber-8. Salah satunya adalah Samsuga. Ntar lah kapan jadi tamu juga. Tapi dia yang sampai sekarang masih terus bersepeda sementara gue sudah mangkir gitu ya. Nah, lu berangkat Jakarta Lombok itu lewat mana? Habis waktu berapa lama? Tidur di mana? Makan kencing boker gimana? Jadi gue itu total perjalanan kurang lebih 1,5 bulan lah, 40 harian gitu kalau nggak salah ya. Terus rutenya itu lewat jalan standar, jadi gue lewat Pantura. Gue lewat Pantura. Dan waktu itu Pantura belum seperti sekarang.
Belum ada tol ya? belum ada tol, pembangunan belum ada tol. maksudnya. Jadi lebih rame jalannya, rame banget gitu. Ya udah gue lewat Pantura, cuman somewhere along the way di sebelum nyampe situ Bondo, Probolinggo kalau nggak salah, kayak gue ngeditur gitu. Kayaknya feeling gue nggak enak nih kalau lurus lewat Python gitu, karena banyak di jalan tuh kayak ada 2-3 orang yang kalau lewat situ hati-hati ya kalau malam gitu. Jadi dia kayak gue ngikutin omen aja gitu. Akhirnya gue belok kanan dan jadi sempat ngelewatin agak pegunungan dikit lewat Gumitir. Jadi gue lewatin Jember waktu itu. Dan kebetulan di Jember ada komunitas anak-anak fiksi juga, jadi sempat ketemuan di sana. Intinya gue di jalan itu nginepnya banyak kan di hotel murah gitu. Sempat dapat hotel yang 50.000 gitu kan. Jadi berdua cuman 25 gitu kan. Ada hotel zaman nggak? Apa? Hotel zaman gitu kan? Intinya ada hotel nakal gitu yang ada garasinya. Kalau jam 2 pagi diketok. Enggak. Tapi kan kita udah tahu, mereka udah tahu kalau gue sampai besok gitu kan. Jadi banyak kan di hotel murah, terus beberapa kali juga nginep di rumah orang yang kenalan di jalan gitu, terus di pom bensin, sempat di kantor polisi juga kalau nggak salah. Jadi biar gratis aja gitu. Permisi gitu nggak? Misi Pak, kita lagi touring nih, mau jalan ke Lombok, bla bla bla. Boleh nggak kalau malam ini kami bermalam? Boleh. Baju berapa biji? Setupnya kayak gini? Setupnya nggak kayak gini. Waktu itu bukan pakai sepeda yang ini ya. Dulu gue pakai rak yang nyangkut di seat post. Terus ada kayak penir ala-ala kiri kanan gitu. Depan pakai rak, terus ada tas gitu. Udah gitu doang sih. Bajunya ada berapa lembar? Kolor juga bikin tahu. Kolor yang banyak sih, kolor mungkin 5 gitu kali ya, karena enteng kan. Terus bawa celana padding kayaknya spare-nya itu 2 gitu. Kaos kayaknya gue bawa 4 apa 5. Intinya gue waktu itu gue bawa baju banyak kan. Bawa baju banyak karena baru pertama kali kan. Banyak. Terus bawa kamera. Kamera enggak, kamera gue cuma bawa kamera pocket doang. Kamera pocket sama GoPro. Tapi gue bawa laptop MacBook 13 inch. Buat apa kerja masih sambil? Iya, mikirnya wah kita traveling nih di jalan, yang ngedit di jalan, ternyata nggak kepegang juga. Tapi intinya gue bawa laptop karena gue nggak tahu solusi gimana caranya untuk backup data. Karena pada saat itu belum ada SSD, belum ada apa gitu kan. Jadi gue harus bawa hard disk sama bawa laptop gitu. Ya udah. Ini kalau nggak salah di perjalanan itu kan lu ketemu sama komunitas lokal ya? Iya, beberapa. Di Jakarta diantar. Iya. Oh enggak, di Jakarta gue enggak. Dilepas ya? Sedih dong gue. Di Jakarta gue cuman ada nyokap gue sama nyokapnya Ocin. Gue berangkat dari rumah teman gue ini, Ocin di Bendungan Hilir. Salim gitu. Iya, salim, foto-foto sama ada beberapa teman juga yang nganter gitu. Cuman udah cuman sampai Casablanca doang, terus kita lepas gitu berdua. Terus di setiap kota ada yang nyambut? Nggak setiap kota sih. Yang paling rame itu di Semarang. Semarang tuh emang kebetulan udah kenal sama beberapa anak-anak sana, terus karena sosial media ya, jadi baru pertama kali ketemu di sana. Terus di sana tuh rame, Semarang tuh banyak anak-anak sepeda itu lumayan gila-gila gitu. Fixed gear lagi booming juga kan? Fixed gear juga masih booming. 2012-2013 tuh ya. Gitu, terus ya udah di Semarang pas gue sempat nginep 2 malam di sana. Pas gue cabut dari Semarang, kebetulan hari Minggu, jadi dilepas sama lumayan ber-20 gitu, seru gitu. Nah di Bali, idenya waktu itu gue pengen ikutan Cyclo 100. Cyclo 100. Jadi sedikit cerita soal Cyclo itu adalah geng lagi. Perkumpulan teman-teman pencinta fixed gear atau sepeda di Bali, namanya Cyclopista. Dia itu bikin acara tahunan. Acara tahunnya adalah goes 100 km yang biasanya diakhiri di pantai, party gitu kan. Dan waktu itu lo mau ikut itu? Gue mau ikut itu, cuman kurang kondusif lah intinya, karena gue nyampainya tuh kayak terlalu mepet sama acaranya. Ujungnya gue nggak ikut. Gue romli gue. Jadi gue bareng sama anak-anak yang nggak ikutan gitu, terus gue muter-muter aja sendiri. Nah, ngomongin soal Lombok, nanti kita lanjut lagi ke Lombok. Cuman kalau ngomongin soal ke Lombok naik fixed gear itu kan ya semua udah tahu lah di sini ya. Fixed gear, doll trap ya. Jadi ibaratnya sih mestinya brakeless ya. Cuma kali itu lu brakeless juga? Enggak, gue pakai rem depan belakang. Rem depan belakang. Biar aman. Kan gue nggak naruh rem belakang. Ya itu dibolongin. Jadi waktu itu naik sepeda Pias Agra yang generasi pertama. Jadi frame fixed gear yang emang dibikin nggak buat ada remnya, tapi ini dibikin.
Lu nyesel gak sih bawa fixed gear ke Lombok? Enggak sih. Enggak. Enak banget. Temen lu naik fixed gear juga? Iya, pakai Pias juga waktu itu kan. Naik turun gitu banyak gak sih? Itu lumayan sih, dan yang karena gue di tour lewat lewat Jember, jadinya ngelewatin kaki gunung gitu, dan lumayan bisa nanjak gitu. Ketemu soket nggak? Alhamdulillah nggak ya. Nah, mungkin ada ya, cuman ada alas roban gitu ngelewatin, cuman ya siang. Oh gitu. siang. Woles lah. Nah, naik fixed gear biasanya ban pecah segala macam ada terjadi loh. Lumayan tapi nggak banyak. Yang fatal, gue denger ada kejadian fatal di Bali. Iya, di Bali. Jadi, nah itu dia, karena di Bali itu lagi ada acara Cyclo 100 itu. Iya. Jadi banyak teman-teman sepeda anak-anak fiksi itu datang dari luar kota. Ada yang dari Semarang, yang gue ketemu di Semarang dia nyusul lagi ke Bali. Ada yang dari Malang, Surabaya. Gue baru kenal di sana semua tuh. Suatu hari kami diajak sama salah satu akamsinya Bali, gitu, bukan anak cyclovista, untuk makan-makan. Kita ngopi yuk di sini di Denpasar gitu. Itu sampai jam 12 malam lah kita nongkrong berame-rame gitu. Nah, pulang dari situ menuju ke penginapan masing-masing. Kebetulan gue waktu itu nginapnya di Kuta. Namanya anak fiksi ya, rame-rame malam jalanan kosong, ya kebut-kebutan gitu. Kebut-kebutan, terus nah sepanjang jalan touring gue tuh tertib di jalan. Jadi kalau ada lampu merah, gue pasti berhenti karena gue nggak mau ngambil resiko gitu kan. Nah, hari itu pas ada lampu merah di Sunset Road. Terus di depan gue ini si Akamsi ini. Kita lagi kebut-kebutan posisinya. Dia nerobos. Gue sempet mikir, gue berhenti nggak ya? Cuman belakang gue rame nih. Ya udah, gue bablas deh. Nah ternyata ada motor ngebut satu doang, dar gitu. Gue jatuh, motornya jatuh, mental, dia nabrak pot tengah jalan pembatas jalan Sunset Road tuh. Kakinya dia patah. Terus kebetulan di situ juga lagi ada mobil habis nabrak, karena itu jam 1 malam gitu. Bali tuh kayak banyak kecelakaan gitu ya. Ya udah, jadi habis itu kecot. Untungnya gue nggak kenapa-napa, tapi sepeda gue hancur. Fork depan, terus wheelset depan. Ya udah bingung kan anak-anak, waduh. Sementara lu masih ada utang ke Lombok. Masih ada utang ke Lombok. Itu yang kepikiran pas jatuh itu, satu, apakah lu nyesel Rabas? Dua, ya gue nggak lanjut nih ke Lombok, atau apa lagi? Campuran antara dua, semua itu sih. Terus kayak nggak enak karena ini kita posisi udah mau pulang gitu kan. Terus rame juga. Cuman ya gitu, untungnya anak-anak pada ngebantuin gitu, mereka stick di situ. Terus jadinya ada polisi datang, ada ambulans 2, yang satu buat yang mobil yang tabrakan sebelum gue, yang satu buat orang yang gue tabrak. Oh yang motor. Kakinya patah. Lu nggak apa-apa justru. Gue nggak apa-apa, helm gue agak retak gitu sih. Untungnya gue pakai helm ya. Pakai helm. Pakai helm bos, kalau bisa. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Bebas, pokoknya tahu sendiri ya. Iya. Cuman malam itu gue bersyukur gue pakai helm gitu. Ya udah, akhirnya sepeda gue di loading ke mobil pickup polisi Ford Ranger gitu, terus gue ngikut di belakang gitu sama orang yang habis tabrakan satu lagi ngobrol. Jadi kita sempat lucu gitu sharing, Mas tadi kenapa nabrak? Iya saya habis nabrak. Aneh gitu, kayak semua tuh terjadi dengan cepat. Terus ke rumah sakit, akhirnya dibantu polisinya, bantu mediasi gitu. Akhirnya kekeluargaan. Terus anak-anak patungan, anak-anak sepeda yang tadi kita bareng, mereka nyusul ke rumah sakitnya. Terus urunan gitu, terus ya udah akhirnya gue buat si yang celaka itu. Nah, dari momen situ lu kan masih betulin semua sepeda dulu kan, Ford segala macam, lu tetap jalan. Nah makanya gue agak kelamaan di Bali karena gue nungguin beberapa part yang gue kirim dari Jakarta. Wheelset ada yang akhirnya teman gue ada yang nawarin nih, pakai wheelset gue lu bayarin berapa deh gitu. Cuman butuh waktu untuk shipping kan. Oportunis. Iya. Cuman berarti benar-benar ngebantu, harganya murah gitu. Jadi gue sempet kayak luntang-lantung di Bali, dan untungnya sempet dikasih pinjaman sama Kamsi sana sepeda, jadi gue sempet muter-muter. Sempet shock juga ya, sempet kayak gue 3 hari itu kayak nggak ngapa-ngapain. Sempat berpikiran untuk nggak lanjut nggak? Enggak. Pikiran gue tetap ya gimana caranya biar tetap lanjut, karena gue masih punya waktu tuh bukan important factor gitu, kayak gue bisa lah nyantai di sini. Karena baru lulus juga. Iya, emang inilah. Tuh waktu nyebrang Gilimanuk naik sepeda air gitu ya. Iya. Pakai yang lu tau yang dulu di Ancol angsa-angsaan. Pastinya naik ini kan, naik ferry itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Karena tiap orang kan ada pejalan kaki juga naik ada. Gitu. Tapi sepeda ada tiket khususnya, gue baru tahu. Oh gitu. Jadi kayak pejalan kaki misal 6.000, sepeda tuh 11.000 gitu. Terus dijagain nggak? Ada tempatnya khusus? Enggak, parkirnya bareng sama motor gitu. Atau ditalin, diumpanin kan gitu? Gue bawa ke deck, nggak sih. Gue taruh di bawah tetap.
Nah, dari Bali ke Lombok, Iya, ferry juga. ferry juga. Terus habis itu finish di Lombok dan totalnya adalah 1,5 bulan. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Tapi dari semua itu yang paling susah tuh di mana sih? Secara skill dan naik sepeda fixed gear. Lombok. Lombok justru. Gue nemu tanjakan yang paling nggak jelas tuh di Lombok karena di Senggigi tuh kalau pernah lewat sana, tuh jalanannya Kemarin sih waktu belanja gue lewat sini. Dia bener-bener gue nemuin tanjakan yang ini aneh banget deh, tanjakan kayak kok kayak gini ya gitu. Kelihatan banget begini Tapi gitu. pemandangannya bagus banget gitu, kanan bukit gitu kan, hutan, kiri tuh laut gitu ya. Jadi seru aja sih. Cuman yang paling kecot tuh Harus gue banget lewat situ ya. iya itu gue dorong. Gue kalau ada tanjakan gue dorong. Akhirnya finish di situ, lu liburan sama keluarga ya kalau nggak salah ya. Gue sama nyokap ada nyusul Nyusul ke sana, liburan baru pulang naik pesawat. Iya. Nah, itu kan cerita dari Jakarta Lombok dan itu makan waktu 1,5 bulan, nazar. Mungkin ada yang punya ide juga kalau lulus nanti pingin sepedaan, sok kontak aja ya, Sikat. Karvianda gitu. Gak usah kontak gue, langsung gas aja, langsung jalan. Nggak usah dengerin aja ya. Kontak juga boleh. Iya. Atau @fixitas. Iya. Iya. Lu kan adminnya juga ya, Iya. Fixitas. Admin. Lu adalah pembentuk. Fixitas apa sih? Ntar lo, gue tebak. Iya. Fix Gear Komunitas. Kelompok fiksi terbatas. Apaan? Salah. Apaan Fixitas apa sih? Jadi Fixitas itu intinya teman-teman tongkrongan gue dari SMA. Teman-teman tongkrongan nggak jelas lah gitu. Terus zaman-zamannya 2010, 2011 fiksi lagi booming saat itu kan, 2010 kan. Gue tuh sama teman-teman lumayan sering ngecengin anak fiksi gitu. Fiksi nih, fiksi gitu. Sampai suatu hari ada teman gue yang ngerakit fiksi gitu. Aduh. Waktu itu lu masih naik sepeda apa? Gue masih MTB waktu itu. MTB. Terus ya udah sepeda tongkrongan kita tuh tongkrongan nggak sehat lah gitu intinya. Toksik ya? Toksiknya tuh lebih ke substansi. Jadi salah satu obat antidepresan tuh namanya Fixitas. Jadi itu diplesetin dari situ, Fixitas gitu. Cuman gitu doang dulu. Cuman lucunya abis anak-anak satu itu bikin sepeda, menjamur lah, anak-anak pada sepedaan semua. Gitu. Ya udah jadinya Fixitas yang bercanda. Awal bercanda terus saya keseriusan, terus Jakarta Lombok itu kayak kena tulah gitu ya. Jadi makan ludah sendiri. Makan ludah sendiri. Tapi lu sehari-hari sekarang ada lulus sosiologi, sekarang sehari-hari fotografer. Ya kan? Jadi kalau pernah waktu itu Bluebird sama Gojek lagi tubir tuh ya waktu itu ya. Di mana-mana biru parkir di tol, habis itu ada foto sepeda ini persis ya kan di tahun 2015 lagi parkir depan itu ya, mau Bluebird taksi, ya. Depan taksi. Lu emang doyan fotografi jurnalistik atau kayak gimana sih? Gue bukan jurnalis lah intinya. Cuman gue suka aja sih style street fotografi, terus dan maksudnya street fotografi itu banyak banget yang keren-keren datang dari jurnalis gitu kan, karena yang diangkat tuh eventual gitu. Jadi ya sekedar hobi aja sih sebenarnya. Tapi kalau duitnya datang dari situ atau ada fotografi lain lagi? Enggak sih, kayak gue belum nemu gimana cara untuk ngejual foto-foto street gue gitu ya. Mungkin di Indonesia masih kurang dilihat yang kayak gitu-gitu. Cuman motret gue kebanyakan buat iklan gitu. Terus apalagi ya, wedding juga kadang-kadang gue motret. Ini kan lagi pandemi gini, wedding kan di kamar masing-masing ya? Iya, di kamar, di KUA gitu. Jadi akhirnya nggak ada dulu sebenarnya. Iya, jadi di pospon semua gitu. Semua. Event juga udah nggak mungkin ada. Ini lagu sedih masukin. Gitu. Tapi lu masih foto buat produk, buat sosial media gitu masih. Terus udah gitu selain Jakarta Lombok, waktu itu lu pernah cerita Jakarta Sumatera, tapi nggak naik fixed gear. Nggak naik fixed gear. Itu ada nazar apa lagi? Itu sedih lagi ya? ada lagi Enggak. Gue alhamdulillah waktu itu udah nggak sedih sih. Itu diajak sama temen gue waktu itu, junior di kampus, dia punya ide mau touring nih ke Aceh gitu. Ya udah akhirnya gue sempet panik juga pas diajak, karena dia ngajakinnya itu kayak hamin nggak nyampe 2 bulan gitu. Kayak wah ini agak-agak gue ambil nggak ya kesempatannya, cuman ya gue mikir kapan lagi gue ke sana gitu kan. Ya udah akhirnya gue gas. Tapi waktu itu naik MTB jadi. Naik sepeda hybrid sih. Sepeda hybrid.
lebih proper buat touring lah istilahnya. Pada saat itu gue mikir kayak begitu. Cuman setelah gue ngejalanin, kayaknya pakai fix juga bisa nih gitu. Ternyata Sumatera jalanannya nggak yang segila Gue itu. pikir Sumatera akan naik turun. Cuman kalau stick ke jalan lintas yang jalur buat bis dan truk itu aman-aman aja gitu. Oh, tadi gue lupa nanya. Selama dari Jakarta ke Lombok, berapa kali orang nanya, ngapain deh sepedaan? Nggak inget sih, tapi ada beberapa. Ada berapa? Ada beberapa. Tapi paling banyak pertanyaan, ngapain sih, iseng banget gitu, nggak ada yang komentar kayak gitu. Malah lucunya banyak kan standar pertanyaannya, ini harganya berapa nih sepeda gitu. Tetap dimanapun lo pergi ada yang nanya kayak gitu. Sama ini kalau naik fixed gear, ini ban mati. Nah gitu, terus kayak ngeliat lagi sentil. Coba sekarang dijelaskan gitu. Ini pertanyaan banyak orang. Kenapa orang kalau lihat naik fixed gear bannya sendal-sendal nanya, ban ini ban mati ya bang? Lu jawabnya apa biasanya? Gue jawabnya enggak sih, gue jujur. Enggak gitu. Enggak bang, ini ada ban dalamnya gitu. Okay. Tapi kecil banget ya, ya emang gitu, ada kok ban yang kayak gitu. Gue pernah bercanda gitu. Iya bang mati, gue lagi nelfon keluarganya belum datang. Tapi kalau pemandangan indah untuk naik sepeda antara Jakarta Lombok sama Jakarta Sumatera, lu pilih mana untuk diulang? Pemandangannya ya? Experience naik sepeda yang tak terlupakan aja. Aduh ini susah nih pertanyaannya. Sumatera itu lebih sepi dari Jawa lah intinya. Truk gue nggak masalah. Truk tuh supir truk semuanya yang mau nyusul gue pasti ngelakson gitu. Mereka tuh kayak lebih respectful ke pengendara lain. Kalau bis yang masalah. Lu teriakin balik pasti. Om belolet om. Atau enggak? Jempol. Bis yang jadi masalah. Kalau di Sumatera itu lebih sepi, jadi kayak jarak antara Alfamart satu ke Alfamart berikutnya lebih jauh. Kalau di Jawa kan ya dikit-dikit ada Indomaret, ada Alfamart gitu. Di Jawa itu lu tahan napas dari satu minimat masih bisa ya. Di Sumatera nggak bisa. Di Sumatera nggak bisa, lebih nggak sesepi itu, cuman jalanannya itu lebih banyak nemu jalan yang sepi lah. Oke. Jadi enakan Sumatera tuh lebih enak. Cuman di Lombok itu beda lagi karena jatuhnya udah masuk ke timur kan tuh. Bali sama Lombok tuh emang salah satu yang jalanannya tuh bagus, aspalnya tuh bagus banget di Lombok dan Bali. Bali gue pernah sepedaan waktu itu bikin 100 kilo. Cuman kalau di Lombok gue belum pernah. Tapi Lombok kan hilly juga ya. Dan katanya kalau naik road bike itu Banyuwangi juga enak. Gue nggak sempat Banyuwangi. Kalau gue kan mentok di itu kan Baluran. Jadi gue pernah sepedaan di Baluran, tapi ke Surabaya naik pesawat itu pernah. Indonesian Critical Mass. Tadi lu sempat mention di depan. Critical Mass itu apa sih sebenarnya? Critical Mass itu gerakan ya, movement. Sebenarnya kalau itu kan kita ngambil dari luar ya. Setahu gue sih itu aksi protes sebenarnya. Protes pesepeda terhadap pengguna jalan lain gitu. Jadi mereka reclaiming the streets gitu, menggunakan sepeda masing-masing. Nah, kalau dari yang gue baca-baca, masing-masing kota nih Critical Mass ini ada di banyak banget kota ya, kayak 200-an kota sedunia gitu, dan itu serentak tiap hari bulan. Masing-masing kota nih punya isu yang beda gitu kan, kayak misalnya di Miami yang mereka protes tuh apa, misalnya ada yang meninggal gitu pesepeda. Kalau di London lebih ke undang-undang terkait bike lane gitu. Jadi punya misi tertentu lah ya. Punya misi masing-masing tergantung situasi. Belanda nggak ada berarti ya? Tiap hari Critical Mass. Iya. Gitu sih. Tapi kalau Jakarta sendiri menurut lu, Indonesia pada umumnya, Critical Mass itu tujuannya apa? Gak tahu aja. Waduh. Nggak, karena gini, intinya yang bikin Critical Mass itu kan awalnya lu pada kan, ID fix kan. Gue iya dong. Setahu gue gitu. Nah makanya gue harusnya nanya lo nih. Setahu gue tuh abang-abangan Adi itu, Guns gitu-gitu, ID fix gitu loh. Seingat gue, kalau boleh gantiin jawab ya. Seingat gue waktu itu kita bikin setiap Jumat terakhir ya. Setiap Jumat terakhir kita reclaiming the streets kayak lo bilang, dari Taman Menteng berangkat, naik sepeda konvoy lah kalau orang bilang, konvoy ke Sudirman, muter balik ke Taman Menteng. Sesimpel itu. Kenapa kita mau kasih lihat itu adalah untuk mengungkapkan bahwa hey, yang punya jalan itu bukan motor sama mobil doang, ada sepeda lo di sini. Walaupun kadang-kadang ada beberapa yang ngikut tapi mensalahartikan. Jadi kayak
Ya malah ngambil jalan. Dan ini biasanya di Jumat terakhir di mana lagi macet-macetnya. Baru gajian, macet-macetan. Abis itu lo kebayang tuh Sudirman macet terus nyelip-nyelip sepeda. Nah, makanya di situ jadi kambing hitam menurut gua. Tapi sekarang lu terusin. Iya. ICM itu kan sekarang lo sendiri, enggak, ya itu dia critical mass itu pada dasarnya nggak ada organisasi, nggak ada hierarki, nggak ada strukturnya gitu. Jadi nggak ada ketua, nggak ada apa. Jadi emang sifatnya itu spontan dan nirlaba. Ya. Spontan uhuy. Gitu. Jadi kayak santai aja. Oke. Tapi masih ada? Masih ada. Sekarang lagi nggak ada karena lagi pandemi kan. Nah itu sempat mati juga dengan turunnya tren sepeda fiksi pada tahun 2013. Critical mass itu tiba-tiba mati. Nah gue bingung kan. Kok padahal gue seneng banget itu ada critical mass gitu kan. Akhirnya nunggu sampai 2013 Januari, di Februari waktu itu zamannya Twitter, gue iseng gitu, ini ICM nggak ada yang mau gerakin lagi nih, Menteng lah besok malam gitu. Random aja gitu, tiba-tiba ternyata rame, kayak lumayan ada 100 orang. Nah semenjak itu nggak pernah putus. Dan ini nggak cuma Jakarta doang. Nggak cuma Jakarta banyak doang. yang minta izin sama lo, gue bikin sini juga bang. Di Manado kalau nggak salah ada banyak lah. Banyak. Nah itu seru banget sih. Jadi intinya kalau buat yang nonton ini dan kebetulan lu lagi ada di Sudirman hari Jumat, Jumat terakhir, terus ngerasa keganggu gitu. Tujuan utamanya sebenarnya kita mau ngasih lihat bahwa yang namanya kita harus share the road. Dan namanya share the road bukan berarti juga belagu juga ya. Bukan berarti, nih yang gue sering lihat adalah ketika lu beli mahal, motor mahal atau mobil mahal, bukan berarti you're owning the street, lu beli jalan juga, enggak. Tetap share. Nah, kalau bike lane gue tanya sekarang. Kenapa? Bike lane di Jakarta itu kan baru. Masih bagus gitu. Works gak sih buat Jakarta? Penting nggak sih? Perlu nggak sih bike lane? Gimana nih? Sebenarnya penting sih. Maksudnya pertanyaan itu kayaknya sering banget muncul ya. Butuh bike lane-nya dulu apa sepedanya dulu nih gitu, kayak telur sama ayam gitu kan. Nah terus emang terbukti setelah adanya bike lane yang baru yang di Sudirman sampai Tamrin itu, jadi semakin banyak orang yang nyoba masuk ke sepedahan untuk commuting gitu. Jadi penting untuk adanya infrastruktur itu gitu menurut gue. Tapi infrastruktur doang ya nggak cukup. Maksudnya benar-benar butuh kerjasama dari semua elemen gitu kan. Nah yang ada di Jakarta kalau menurut gue, yang mana yang enak dibahas? Yang Sudirman deh. Sudirman itu kan nyatu sama trotoar ya. Menurut gue itu juga udah salah karena ganggu orang. Itu bahaya gitu loh, kayak pedestrian dicampur sama cyclist itu bakal jadi chaos gitu. Iya, masalah lain lagi jadinya. Bakal jadi masalah lagi. Dari situ aja dari segi desain ada flow-nya gitu. Jadinya malah gue kalau lewat sana jarang banget gue pakai bike lane. Terus tapi sekarang nih yang lucunya ada bike lane pop-up kan. Pop-up bike lane karena pandemi nih, karena booming lagi sepeda. Di Sudirman itu dikasih kon satu jalur paling kiri khusus untuk jalur bus. Nah, itu lumayan ngebantu sih. Itu dan orang pada make gitu lah. Bike lane yang semestinya adalah begitu sebenarnya ya, di jalan utama tapi ada sectionnya. Iya, dan dibikin baru gitu. Tapi bike lane doang nggak cukup karena bike lane itu cuma cat doang. Balik lagi ke pengemudi sebenarnya harus lebih aware satu sama lain. Tapi sampai kapan sih lo mau sepedaan? Ya sampai kapanpun kali ya. Maksudnya kalau nanya gue gitu belum kepikiran gitu. Gue kayak nggak pernah mikirin gue sampai kapan ya sepedaan. Karena lo sepedaan bukan olahraga. Iya sih. Karena lo sepedaan adalah ya lifestyle sih. Iya dong. Ada ini nggak sih? Gue mau bilang pesen nggak juga ya. Buat pesepeda baru lah. Pesepeda baru ya? Yang baru mulai sepedaan gitu. Keep riding. Itu doang. Bener juga sih. Kayak sepedanya terus gitu. Sepeda nggak harus nunggu hari Minggu ya? Nggak harus hari Minggu, bisa setiap hari, bisa sampai ke Lombok, bisa cuman ke warung doang. Intinya pakai sepeda lo sesering mungkin gitu, biar lo nyaman. Itu sih yang gue rasa yang bisa bikin populasi pesepeda stabil setelah boom yang ini ya. Ketika orang-orang itu udah nyaman sama sepeda mereka gitu, jadi mereka bisa pikirannya jadi kebuka gitu. Sepeda bisa dipakai buat transportasi nih. Yang penting sih anak-anak lama yang udah sepedaan gitu ya,
nyetanin orang anak baru tuh buat sepedaan yang bukan upgrade ya. Karena upgrade nggak ada habisnya gitu. Tolong bang. Tolong bang, jangan racunin, baru beli apa udah disuruh ganti karbon. Dari awal, tapi nggak apa-apa sih, terserah kalau ada duitnya mah. Sok gitu. Udah segitu, thank you udah main. Tapi satu pertanyaan besar adalah ini recetnya kenapa ya? Jadi sepeda ini dikasih sama ada namanya Pia Cycles. Karena menurut brand tersebut Rio adalah salah satu figur yang berpengaruh, influential di dunia persepedaan. Thank you Rio udah main di episode pertama, apa namanya tadi? Bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Jadi bicara baik-baiknya sepeda gitu ya, biasalah. Main plesetan dikit. Juga bapak-bapak ya. Thank you sekali lagi, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Deh. Mantap.